obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan memberikan kesembuhan. Hai Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya, Dr. Silvi di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Gimana nih, work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah? Masih oke ya, masih sehat ya? Nah, kali ini saya juga syuting dari rumah nih, tapi saya punya tamu nih. Yuk kita telepon sama-sama ya. Selamat sore, Prof. Zulis. Selamat sore Dr. Silvi, apa kabar? Baik Prof, luar biasa. Prof sehat? Alhamdulillah sehat. Wah baik. Prof ini gimana Prof? Di rumah saja? Bekerja dari rumah? Iya, kita ikut aturan dari pemerintah aja untuk menjaga jarak dulu selama pandemi ini untuk bisa memutus rantai infeksi COVID. Oke baik. Nah Sobat Sehat, kita punya tamu nih. Beliau adalah apoteker Profesor Dr. Zulis Ikawati. Prof. Zulis ini adalah Ketua Program Studi Farmasi Klinik dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Nah, karena dari Fakultas Farmasi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang suplemen, tentang obat-obatan yang terkait dengan COVID ini. Begitu ya, Prof ya? Siap. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi memesan kloroquine dan Avigan. Dan dua obat itu katanya bisa menjadi obat COVID-19. Nah itu apakah betul begitu Prof? Iya, COVID-19 sendiri merupakan penyakit baru. Virusnya pun merupakan virus baru ya. Jadi baru kita ketahui sekitar tahun 2019 ini ya. Terakhir kemarin pertama kali dimunculkan di Wuhan akhir Desember. Nah sehingga semua pengobatan untuk COVID-19 itu boleh dibilang belum ada yang didukung bukti klinis karena memang belum ada uji kliniknya. Sehingga yang digunakan adalah berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Seperti misalnya pada dulu kan ada epidemi SARS juga, ada MERS begitu ya. Yang dipakai pada saat itu kemudian dicoba lagi nih karena kan sama-sama virusnya corona sehingga mungkin bisa dipakai begitu. Sehingga muncullah kemudian ada kloroquine, hidroksikloroquine, kemudian obat Avigan tadi dan beberapa obat yang lain yang digunakan dalam COVID ini. Sedangkan Avigan, tadi dokter tanya Avigan ya, Avigan itu nama paten, nama asli, nama merek ya, nama brand. Sedangkan isinya adalah Favipiravir. Favipiravir itu kalau pakai vir itu kan biasanya antivirus ya. Sama dengan oseltamivir dan vir yang lain. Nah, Tamiflu itu oseltamivir ya. Favipiravir itu kerjanya menghambat sintesis RNA. Ini termasuk obat baru yang dibikin di Jepang. Jadi ada satu perusahaan namanya Fujifilm bla 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 gitu. Fujifilm tadi bikin obat gitu ya. Ada divisinya bikin obat. Dia memproduksi obat ini waktu itu adalah untuk flu. Jadi di uji klinik di Jepang tahun 2014 dia mendapatkan approval sebagai obat flu di sana, sebagai pengganti Tamiflu. Nah kemudian dengan pada saat pandemi COVID ini kemudian dicoba, coba deh kalau mungkin bisa dipakai untuk COVID dan penelitian terapi di Cina menggunakan itu katanya lumayan tapi juga memang dengan jumlah subjek yang mungkin belum terlalu banyak, memang kita akan agak sulit ya memastikan efikasinya ya, tetapi paling tidak sudah ada pengalaman begitu. Di Jepang juga sudah dicoba dan hasilnya cukup baik walaupun juga sampel size-nya mungkin nggak terlalu besar dan sehingga mungkin barangkali itu yang menginspirasi Pak Presiden untuk memesan itu untuk COVID di Indonesia. Begitu. Berarti coba saya rangkum kalau kloroquine itu cara kerjanya dalam menghambat virus ada dua, menghalangi virusnya masuk ke dalam sel dan virus yang sudah terlanjur masuk ke dalam sel tidak bisa bertambah banyak gitu ya Prof ya karena suasananya tidak mendukung. Iya betul sekali. Dan juga kalau Avigan itu sebagai antivirus. Iya. Baik. Nah tapi ini tidak bisa dibeli oleh masyarakat umum ya Prof? Oh betul sekali, jadi kloroquine itu adalah obat keras. Betul. Yang hanya bisa digunakan, diperoleh dengan resep dokter. Dan mungkin yang harus diwaspadai adalah juga ada efek samping, begitu ya. Betul, jadi kan jangan justru kita dapatkan risikonya itu. Dia nggak dapat benefit,
tapi malah mendapatkan resikonya. Betul. Dan saya pernah mendengar dan membaca itu salah satu efeknya di gangguan hati ya Prof ya? Kalau kloroquine itu di mata, dokter. Oh, mata juga ya? Mata, kemudian utamanya di mata. Memang di saluran cerna juga bisa. Dan sama aritmia jantung. Jadi gangguan irama jantung gangguan ya? irama jantung. Oh, iya. Jadi Sobat Sehat, kalau misalnya ada berita bahwa ini bisa didapatkan secara umum, tidak betul ya. Ini memang hanya khusus untuk pasien-pasien COVID, tidak bisa juga untuk pencegahan. Ini adalah sifatnya terapi, bukan prevensi atau pencegahan. Nah, demikian Sobat Sehat, semoga apa yang saya dan Prof. Zulis perbincangkan bisa menambah wawasan Sobat Sehat, sehingga Sobat Sehat tetap happy, tetap ikhlas di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, dan semuanya berdoa supaya pandemi ini lekas berlalu. Terima kasih, tetap sehat, salam sehat.